بالغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيل المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادة علي وعلوي وصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih ja'ala fi qisasil awwalin ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya diminta membahas 7 peradaban Islam. Kemarin di Al-Amin tidak secara spesifik karena terbatas waktu. Karena pembahasan ini sangat menarik dan sangat penting. Jadi saya disuruh menjelaskan kembali. Jadi peradaban Islam, al-hadarat wal islamiyah, itu 7 peradaban. Nah, sebelum kita bahas 7 peradaban ini, kita harus mengetahui dulu apa sih itu peradaban. Peradaban ini jika di dalam bahasa Arab al-hadarah. Kalau bahasa Inggris civilization. Bahasa Indonesia peradaban. Dia diambil dari kata adab ditambah imbuhan per dan an, ditambah imbuhan per dan an. Per di bagian awal, an di bagian akhir. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalau ada imbuhan per dan an, per bagian awal, an bagian akhir, itu menyatakan pernyataan peristiwa, hasil dari perbuatan atau suatu tempat. Tapi kalau dinisbat kepada
kata adab, peradaban itu menyatakan satu hasil dari perbuatan. Jadi peradaban itu satu hasil dari perbuatan. Kalau mengkaji lebih dalam lagi, kata adab itu sendiri dari bahasa Arab. Ya, adab. Salah satu ulama pakar bahasa Arab, guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, bernama Al-Imam Fairuz Abadi, menyatakan adab itu artinya tata krama, sopan santun, akhlak. Dan berkembang bahasa ini menjadi satu bidang ilmu kesastraan. Ilmu sastra bahasa Arab itu disebut ilmu adab. Sehingga orang yang disebut al-adib itu maknanya sastrawan, seorang sastrawan. Bisa juga diartikan orang yang beradab. Jadi peradaban diambil dari kata adab. Nah, ini secara etimologi, secara bahasa. Kalau secara terminologi, istilahnya, urfannya, kalau tadi lugatan, kita buka di kamus, coba kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ini istilah dan definisinya sangat menarik, di mana dinyatakan peradaban itu artinya, saya ambil kesimpulannya saja, kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa, baik secara zahir maupun batin, dari sisi kecerdasan dan kebudayaan. Itu yang namanya peradaban. Yang perlu digarisbawahi di sini, ada pernyataan zahir dan batin. Majunya suatu bangsa secara zahir dan batin. Jadi kalau kita menggunakan standar definisi peradaban merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka peradaban itu tidak hanya berbicara teknologi suatu bangsa, kemajuan teknologi suatu bangsa, atau kemajuan sains suatu bangsa, atau kemajuan infrastruktur yang sifatnya zahir, fisik. Kalau hanya itu saja yang maju, belum disebut berperadaban. Ditambah lagi, harus maju juga dari sisi zahir dan batin. Batin di sini adalah etika, moral, akhlak, perilaku yang baik, tata krama, sopan santun. Kalau dua hal ini maju, baru disebut peradaban. Jadi kalau kita lihat di Eropa, di Amerika, di beberapa negara, mungkin secara fisik maju, tapi banyak juga yang secara moral tidak maju, secara akhlak tidak maju. Maka tidak bisa disebut memiliki peradaban. Jadi peradaban itu harus maju secara zahir dan batin, secara fisik dan akhlak. Saya teringat ada ungkapan dari seorang sastrawan besar Mesir. Itu dijuluki Imam Syu'ara, pemimpin para penyair, pemimpin para sastrawan fi zamanih, di zamannya, bernama Syauqi Bek. Beliau punya syair menyatakan bahwa innamal umamu al akhlaq ma baqiyat
fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya jayanya satu bangsa itu tergantung akhlak mereka. Dan jika akhlak ini sudah hilang, maka kejayaan bangsa itu akan runtuh. Itu syair dari Syauqi Bek. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca As-Sirah An-Nabawiyah, beliau ketika migrasi pindah ke Yathrib yang nanti namanya dirubah menjadi Al-Madinah. Al-Madinah itu artinya kota yang beradab, kota yang berperadaban. Jadi Nabi itu punya visi misi juga membangun peradaban. Tentunya yang dimaksud membangun peradaban dari pemerintahan Nabi itu membangun peradaban bukan hanya sifatnya infrastruktur, tapi juga memanusiakan manusia. Membangun peradaban akhlak, moral, etika, sopan santun, tata krama. Jadi kalau bahasa etika dari bahasa Yunani ethos, budi pekerti bahasa Sanskerta. Tapi kalau akhlak bahasa agama Islam, dia lebih luas maknanya, sehingga akhlak itu bisa diterima dimanapun. Kalau berbicara adab, etika, sopan santun, itu standarnya biasa dari tempat tinggal, lahir dari budaya dan tradisi yang dianggap baik. Tapi kalau akhlak itu dari wahyu. Nah, sehingga orang yang berakhlak pasti beretika, pasti memiliki tata krama, sopan santun. Jadi Nabi sendiri punya niat mau membangun itu peradaban. Nah, peradaban yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Nabi merubah nama kota tempat beliau tinggal. Nama tempat Yathrib. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Yathrib itu artinya kehinaan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughayyirul al-asma' al-qabihah. Rasul punya tradisi kalau ada nama-nama yang artinya tidak baik dirubah. Dan Nabi memilih kata Al-Madinah yang artinya kota yang berperadaban. Nah, peradaban ini ada 7 peradaban Islam. Peradaban yang paling pertama itu peradaban Al-Muhammadiyah, Al-Hadaratu Al-Muhammadiyah. Kemarin saya sebutkan tafsiran yang luar biasa dari Dr. Said Ramdan Al-Buti dan juga dari Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Mereka menyebutkan peradaban terbaik adalah peradaban di masa Nabi Muhammad. Ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Fath ayat 29. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Bahasa hadisnya itu hadisnya cukup panjang, tapi saya pisah-pisahkan biar menjadi singkat. Saya ngambil poin-poin pentingnya saja. Bisa kita baca di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi katakan peradaban di masa Nabi Muhammad takunu nubuwah fikum, yaitu peradaban kenabian. Peradaban kenabian, dan ini masa terbaik, peradaban terbaik, karena Nabi hadir di tengah-tengah peradaban tersebut. Tidak ada satu pun manusia sepanjang sejarah manusia yang bisa mengambil seluruh peran penting di peradaban kemanusiaan, tapi mampu melaksanakan seluruhnya dengan
sukses dan sempurna, seperti yang diperankan oleh Nabi Muhammad. Ada dokter di Kanada, dia puji itu. Ya, Nabi mengatakan Nabi, he is a hero. Nabi seorang pahlawan, a prophet seorang nabi, warrior seorang pejuang, statesman seorang negarawan, dan seterusnya, panjang tuh. Jadi Nabi hadir bukan hanya sebagai sosok seorang nabi. Rasulullah mengambil seluruh tugas peran manusia yang penting di dalam peradaban manusia. Rasulullah hadir sebagai leader, pemimpin, sebagai presiden kalau di zaman kita. Hadir juga sebagai menteri ekonomi, ahli ekonomi. Makanya Nabi survei pasar. Pasar Nabi cek dulu bagaimana harga yang ada di pasar, kemudian dipisahkan pasar Yahudi dengan pasar kaum muslimin, diletakkan dekat dengan masjid pasar tersebut, sehingga nanti orang bisa mengamalkan satu sunnah. Ini satu sunnah, habis sholat Jumat belanja. Ya, idza nudiya, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat Jumat, segera pergi ke pasar belanja. Makanya pasarnya dekat dengan masjid. Ada fadilah juga, baca zikir yang khusus masuk pasar dapat pahala 1 juta kebaikan, 1 juta dosa dihapus, 1 juta derajat diangkat. Itu hanya bisa dibaca di pasar. Berarti beliau juga sebagai seorang ahli ekonom. Beliau juga hadir sebagai jenderal, qaid, memimpin pasukan. Hadir sebagai murabbi, guru yang mendidik akhlak. Beliau hadir sebagai mursyid, hadir sebagai muallim, hadir sebagai rasul yang membawa risalah Allah. Semua peran itu ditunaikan oleh Nabi dengan sempurna dan sukses. Jadi peradaban terbaik ada di dalam di masa peradaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin tidak ada manusia yang bisa melaksanakan tugas sebanyak itu di waktu yang sama dan berhasil juga. Itu tidak ada. Belum lagi sebagai kepala rumah tangga. Tidak main-main istri beliau. 9. Tapi bisa memanage itu. Ya. Dan istrinya dari berbagai kalangan. Ada yang Nasrani masuk Islam, ada yang Yahudi masuk Islam, ada yang keturunan bangsawan Mesir, walaupun dikatakan Asirah, Maria Kiptiah. Ada dari kalangan sahabat, yaitu putri-putrinya sahabat dan seterusnya, suku asli yang ada di Makkah dan seterusnya. Agar apa? Agar Nabi SAW bisa menyatukan semua suku itu. Semua pemikiran bisa menjadi satu. Dan bisa menjadi contoh bahwa Nabi SAW itu dalam dakwah menggunakan siasat. Siasat dakwah, kalau sudah menikah dengan anak dari pemimpin Yahudi, dia masuk Islam, maka jadi besanan. Akhirnya mereka tertarik membela Rasul. Yang Nasrani juga begitu, yang sahabat juga begitu, kepala suku ini, kepala suku itu. Itu strategi dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang dai juga. Jadi lengkap profesi beliau, peran beliau itu beliau tunaikan secara sempurna dan berhasil. Itu sebabnya Allah nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah katakan teladan terbaik. Jadi teladan terbaik bukan hanya dalam perkara yang sifatnya religi saja, tapi terbaik dari seluruh perannya Nabi. Nabi terbaik sebagai presiden. Nabi terbaik sebagai pakar ekonom.
Nabi terbaik sebagai guru, Nabi terbaik sebagai mursyid, Nabi terbaik sebagai jenderal, Nabi terbaik. Itu yang namanya uswatun hasanah. Fi qiraa'ah ukhra iswatun hasanah. Jadi kalau kita baca iswatun hasanah juga benar, uswatun hasanah juga benar. Tapi qiraa'ah yang kita pakai di sini Hafiz riwayat Asim. Ya, Imam Asim riwayat Hafiz. Itu uswatun hasanah. Ini yang Nabi katakan, kalian hidup di zaman manapun, di masa depan, nilai-nilai kebaikan yang terbaik itu ada di zaman Nabi. Jadi dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi mengatakan, innaha satakunu fitnatun, sesungguhnya akan datang satu zaman muncul fitnah. Faqalu, maka sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, fa kaifa lana ya Rasulullah, wa kaifa nasna'u, lantas bagaimana kami mengantisipasi fitnah tersebut dan bagaimana cara kami menyikapinya? Maka Nabi bersabda, tarji'una ila amrikum al-awwal, caranya kalian kembali lagi ke perkara yang paling awal, yaitu nilai-nilai kebaikan yang sudah dicontohkan Nabi, diajarkan Nabi, diterapkan oleh Nabi di zamannya. Kembali ke yang awal. Di riwayat yang lain Nabi katakan, karena di zamanku zaman terbaik, abad terbaik, masa terbaik adalah di masa Nabi SAW. Hadis ini kami temukan di dalam riwayat Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Rasul bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik adalah masaku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Setelah mereka, di situ pakai hum. As-Suyuti memperkirakan di masa Nabi ke masa terbaik tersebut itu 300 tahun. Karena kata qarn di situ 1 abad. 1 abad 100 tahun. Nabi menyebutkan di situ ada 3 fase abad. Abad pertama di masa hidupnya Nabi, setelahnya itu abad kedua, setelahnya abad ketiga. Jadi 300 tahun. Inilah masa terbaik. Dan umat terbaik yang muncul di akhir zaman nanti atau di masa setelah masa Nabi Muhammad itu karena berkat kejayaan umat awal. Jadi gak bisa kita menyatakan bahwa daulah ini berhasil karena daulah itu sendiri yang memperjuangkan itu dan berhasil, atau daulah inilah yang mereka membuat satu undang-undang yang membuat mereka berhasil. Tidak, semua keberhasilan yang kita baca di dalam sejarah Islam, daulah Abbasiyah atau daulah Umayyah atau daulah Utsmaniyah atau daulah Mamalik atau daulah Ayyubiyah, banyak sekali daulah-daulah Islam sepanjang sejarah. Ada pasang surut, ada keberhasilan juga, ada kegagalan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keberhasilan itu karena daulah itu, tidak, tapi karena abad pertama tadi. Keberhasilan itu karena adanya keberhasilan di masa Nabi Muhammad. Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awalahum. Tidaklah akhir dari umat ini berjaya itu terkecuali sebab kejayaan umat awal. Yang dimaksud umat awal ini adalah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peradaban pertama. Saya namakan al-hadaratu al-muhammadiyah. Peradaban kedua, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi. Ini peradaban disebut oleh Nabi
thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah peradaban kenabian muncul peradaban baru disebut dengan khilafah, dengan sistem pemerintahan kenabian. Itu ada tambahan sabda Nabi, minhaj. Minhaj itu sistem pemerintahan karena dikaitkan dengan khilafah. Minhaj an-nubuwah. Ini cara baca kaidah bahasa Arab. Kalau huruf hanya pakai alif bacanya minhaj. Kalau huruf hanya tanpa alif bacanya manhaj. Ya. Kalau hanya pakai alif minhaj. Kalau hanya hadada itu tanpa alif bacanya manhaj. Yaitu masa al-khulafa ur-rasyidun. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan yang disebut al-khulafa ur-rasyidun di dalam syarah Arba'in Nawawiyah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah wafat 911 Hijriah di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa menambahkan yang namanya Al-Khulafa ur-Rasyidun itu 5 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Imam Hasan. Kenapa disebut Al-Khulafa ur-Rasyidun 5 sosok ini? Karena kalau dihitung tahunnya menurut para ulama ahli sejarah Islam itu genap 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun, Sayyidina Umar Ibn Khattab memimpin selama 10 tahun, Sayyidina Uthman bin Affan memimpin 14 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin 3 tahun 6 bulan. 6 bulannya dipimpin oleh Imam Hasan. Kita jumlahkan 30 tahun. Itu sesuai sabda Nabi, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Maka disebut mereka al-khulafa'ur rasyidun. Mereka menghimpun antara al-khilafah az-zahirah wal khilafah al-batinah. Khilafah zahir dan batin. Dan ini menjadi satu perintah khusus. Istilah sunnah yang kita ketahui hanya nisbat kepada Nabi Muhammad. Gak ada orang lain disebut melakukan atau menciptakan sunnah yang berhak menyandang gelar sebagai musyarri'. Musyarri' itu orang yang berhak membuat hukum syariat. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang lahir 898 Hijriah menyatakan musyarri' itu yang berhak menetapkan hukum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi keistimewaan al-khulafa'ur rasyidun, Nabi mengatakan mereka juga memiliki sunnah yang kalian harus ikuti. Itu hanya khususiyah kepada al-khulafa'u ar-rasyidun. Ini hadis termuat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Yang lahir Imam Tirmidzi lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin 'addu 'alayya bin nawajis. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah, Nabi menggunakan bahasa dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini istimewa. Kayaknya azan Jumat 2 kali di masjid yang lain, sini 1 kali ya azan Jumat. Gak masalah, dua-duanya benar. Azan Jumat yang 2 kali itu tambahan 1 kalinya dari Sayyidina Utsman. Itu sunnahnya Sayyidina Utsman, bukan sunnahnya Nabi Muhammad. Karena di sunnahnya Rasulullah tidak ada azan Jumat dua kali. Tapi karena Nabi sudah menyatakan ikut juga sunnah mereka, maka siapa yang ngikut boleh. Kalau yang ikut sekali ngikut sunnahnya Nabi, benar juga. Yang azan Jumat 2 kali ngikut sunnahnya Sayyidina Utsman, karena Nabi yang katakan ikut juga mereka. Nah ini istimewa. Ya, sunnah disebut sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan masa ini Nabi katakan masa terbaik juga setelah masa peradaban kenabian. Sistemnya masih menggunakan sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Makanya
Kalau kita perhatikan, Nabi katakan ala minhaj an-nubuwah, dengan sistem pemerintahan kenabian. Peradaban ketiga sudah bergeser, yaitu asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir. Ini disebut dengan masa peradaban di masa dinasti Bani Umayyah. Itu mulai dari tahun 40 Hijriah. Setelah terbunuhnya, syahidnya Imam Ali bin Abi Thalib, pemerintahan diambil alih oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pada tahun 40 itulah awal dari dinasti Umayyah sampai 132 Hijriah. Di sini Nabi melanjutkan hadis yang panjang tadi, riwayat Imam Ahmad, "Tsumma takunu mulka 'adh." Setelah itu berpindah kepada sistem monarki, kerajaan. Sudah sistemnya kerajaan, monarki. Ini terinspirasi dari peradaban kerajaan besar yang ada di zaman itu, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia menggunakan sistem monarki. Kalau di dalam masa peradaban Al-Khulafa'ur Rasyidun, setelah wafatnya Nabi, sistemnya musyawarah, mengangkat pemimpin lewat musyawarah. Dipilih sahabat-sahabat senior setelah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dilantik oleh masyarakat, tapi di masa Sayyidina Umar dan seterusnya sampai kepada Imam Ali, itu secara khusus dipilih sahabat-sahabat senior yang memilih pemimpin. Sistemnya apa? Musyawarah. Ini hebatnya ya, hebatnya Nabi kita. Disebut dengan an-nubuwah, menyampaikan informasi yang terjadi masa depan. Nabi mengatakan ketika berpindah kepada mulkan 'adh, sistemnya sudah bukan musyawarah, tapi monarki. Keluarga yang satu suku dengan mereka yang berhak menjadi raja. Monarki. Atau disebut dengan al-malikiyah kalau bahasa Arabnya. Di sini ditafsirkan asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir, karena memang di masa itu ekspansi perluasan wilayah kekuasaan itu menjadi satu tujuan atau fokus utama dari Daulah Umayyah. Jadi wilayah-wilayah Islam diperluas, tausi' atau tamdid, diperluas sampai masuk ke Andalus, dikuasai. Sebagian Prancis, Syam dan seterusnya, Afrika, itu di masa itu. Sehingga ditafsirkan ini peradaban ketiga, asyidda'u 'alal kufar, di masa kerasnya mereka dengan orang-orang kafir. Dan Ibnu Athir yang mengatakan ya, Ibnu Athir ulama ahli sejarah dan ahli hadis, di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Ibnu Athir mengatakan di masa itu mulkan 'adh itu banyaknya zulmun, kezoliman dan penindasan. Ya, tidak semua khalifahnya, tapi paling banyaknya terjadinya penindasan di masa itu, kata Ibnu Athir. Beliau istilahkan asfun wa zulmun. Asfun itu ketidakadilan dan kezoliman. Itu di masa apa? Masa peradaban ketiga. Masa peradaban ketiga. Puncaknya adalah cucunya Rasul dibantai. Ya, 72 orang hadapi 30.000 pasukan. Ahlul Bait, cucunya Nabi Imam Husain dan Ahlul Bait itu terbunuh di padang Karbala. Itu di masa peradaban ketiga, dinasti Umayyah. Itu menjadi satu catatan sejarah yang kelam, yang tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Itu puncak dari kezalimannya. Sehingga para ulama itu banyak mencatat kejadian tersebut menjadi satu kitab khusus. Di antaranya Imam Al-Wasiti dan Imam Asbahani itu menulis kitab berjudul kitab Maqtal Al-Imam Al-Husain,
kitab waktu dan tempat terbunuhnya Imam Hussein. Ini peradaban ketiga. Peradaban keempat, ruhama ubainahum, yaitu dinasti Abbasi atau dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, dinasti Abbas. Ayat ini menceritakan berkasih sayang di antara mereka karena dinasti ini dibangun atas kekerabatan dari Bani Abbas. Dinamakan Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Rasul subhanallah melanjutkan sabdanya di masa itu, summa takunu mulkan jabriyatan. Setelah masa tadi kerajaan yang penuh kezoliman dan ketidakadilan di peradaban ketiga, ketika peradaban keempat Nabi mengatakan dia bergeser kepada kerajaan yang diktator. Dan memang Daulah Abbasiyah itu menggunakan sistem monarki juga. Hanya Bani Abbas saja yang berhak menjadi khalifah, pemimpin. Dari luar tidak bisa. Dan memang kezolimannya jauh lagi lebih besar. Di antaranya awal kezoliman pembantaian besar-besaran kepada Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu mau digenosida kalau bahasa sekarang, dipunahkan mereka, semua mereka yang laki-laki dibunuh walaupun anak kecil, agar tidak ada regenerasi dari Daulah Umayyah yang membangun dinasti Bani Umayyah. Satu yang selamat saja dari sekian banyak keluarga mereka itu dibantai oleh Bani Abbas. Yang selamat lari sampai ke Spanyol, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, yang pada akhirnya beliau membangun dinasti di sana. Jadi di dinasti pertama di Spanyol namanya Daulah Umayyah Tsaniyah, Daulah Umayyah yang kedua. Ibn Athir mengatakan di masa peradaban yang keempat yang dipimpin oleh kerajaan yang diktator itu, ini berbicara tidak semua ya, ada juga yang baik-baik, tapi kebanyakan seperti itu, kata Ibn Athir. Beliau mengatakan ba'da dzalika yazdadu zulma. Setelah Daulah Umayyah datang ini Daulah Abbasiyah, lebih bertambah zalim lagi. Lebih bertambah zalim lagi. Di situ disebut ada qahrun, intimidasi kepada masyarakat yang berbeda politik dengan mereka. Di situ juga ada tajabburun, pemaksaan dan ketidakadilan. Itu terjadi di peradaban keempat. Secara infrastruktur maju dia. Daulah Abbasiyah itu kita gak bisa ingkari. Kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu tajribah, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu hukum dan lain sebagainya, itu sangat maju pesat di masa Daulah Abbasiyah. Bahkan ada institusi pendidikan terkenal se-Eropa di zaman itu dinamakan Baitul Hikmah. Ya, buku-buku yang berasal dari Yunani, filsafat-filsafat Yunani, filsafat-filsafat India yang tersebar di beberapa wilayah di Mesir, bahkan di India, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dikaji dan dipelajari, kemudian diasimilasi dengan ilmu-ilmu agama Islam ya, sehingga nanti ada muncul ilmu-ilmu agama Islam yang sudah terkontaminasi dengan filsafat, dilarang oleh para ulama untuk orang-orang awam membaca dan mempelajari, seperti tercampur ilmu filsafat dalam ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, juga tercampur ilmu kalam dalam ilmu tasawuf dan beberapa ilmu lainnya. Namun dia ilmu, ada baik, ada buruknya. Tergantung bagaimana kita memahami, menggunakan, dan harus ada guru yang bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik, mana yang salah. Masuk ke fase kelima, peradaban kelima, di sini disebut di dalam Al-Quran, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kamu melihat mereka banyak ruku, banyak sujud, dan mereka hanya mencari karunia Allah dan ridhonya Allah. Ini masa terbaik, peradaban terbaik, yaitu munculnya kelompok manusia
yang disebut dengan para sufi. Munculnya kelompok manusia yang disebut dengan para ulama, para cendekiawan, mutafakirun, para pemikir-pemikir Islam. Golongan para sufi muncul Imam Junaid, Al-Baghdadi, As-Sari, Sakati, Al-Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, kemudian Abu Talib Al-Makki, Abdul Karim Al-Jili, Abdul Karim bin Huzan Al-Qusairi. Kemudian muncul juga dari kalangan Ahlul-Bait Al-Imam Ali Ridho, Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammad Al-Bagir, Abu Yazid Al-Bustami, Zunun Al-Mithri, Rabi'ah Adawiyah. Itu masa-masa terbaik karena ada kelompok para asfiya. Belum lagi dari kalangan ulama. Dari kalangan ulama muncul Imam Ghazali di zaman itu. Muncul juga Imam Juwaini, muncul juga Al-Imam Abu Talib Al-Makki, muncul para muhaddithun Al-Iraqi, bin Hajar, Al-Asqalani, Al-Bulkini, As-Suyuti, As-Subki di Mesir, dan banyak ramai para ulama, Ibnu Rushdi, ya, Al-Battani, Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Az-Zahrawi. Ini semua mereka disebut sebagai masa peradaban terbaik. Walaupun waktunya tidak sama, ya. Saya tidak mengatakan satu zaman. Mereka ada di zaman yang berbeda, tapi mereka memunculkan peradaban yang sangat maju, baik dari peradaban zahir maupun batin. Dan ini yang disebut oleh Nabi, cukup ini gelar kehormatan bagi mereka, pewaris para nabi. Antum bisa cek di dalam hadis, gak ada pernyataan Nabi sebagai pewaris para nabi terkecuali hanya kepada para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-Imam Syatibi bahkan mengatakan jasa mereka itulah yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad. Waktu yang begitu panjang terpisah dengan masa hidup kita, dengan masa hidupnya Nabi Muhammad, kita bisa mengenal Nabi Muhammad lewat apa? Lewat ilmu. Itu jasanya siapa? Jasanya mereka. Kita bisa mengenal cara sholat dari siapa? Dari mereka. Jadi mereka diibaratkan seperti pewaris dan jembatan penghubung antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syatibi, ya, pengarang kitab Al-Muwafaqat yang wafat 709 Hijriah, mengatakan kanal ilmu fi sudurir rijal thumma intaqal ila al-kutub wa mafatihu bi aidir rijal. Ilmu yang awal muncul itu di dalam hati para ulama. Di masa Rasulullah itu mereka hafal. Mereka hafal. Walaupun ada yang menulis tapi bisa dihitung dengan jari. Sedikit. Tapi yang mereka andalkan ilmu tersebut, apa yang Nabi sampaikan mereka hafal. Kemudian periode kedua berpindah. Di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaakhir, sampai di ulama kontemporer di zaman kita, itu dicatat, dialihkan ke kitab, ditulis kitab-kitab yang membahas berbagai fan ilmu yang nanti itu bersambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masa terbaik, ya, masa terbaik. Kemudian peradaban yang keenam itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajah mereka bekas-bekas sujud. Di sini adalah masa Daulah Utsmaniyah. Apa hubungan dan korelasi antara bekas-bekas sujud dengan Daulah Utsmaniyah? Ternyata di dalam beberapa kitab tarikh menyebutkan salah satu daulah yang paling banyak membangun masjid. Jadi Daulah Utsmaniyah ini lebih banyak bangun masjid dibanding bangun sekolah. Karena masjid adalah satu tempat ibadah yang dimana kita sholat, di dalam sholat itu ada sujud. Maka mereka membangun peradaban keenam, yaitu membangun masjid-masjid. Dan subhanallah, pimpinan mereka yang pertama kali membebaskan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih, jauh-jauh hari Nabi sudah memberikan kabar gembira. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam beliau,
Dan hadis ini disohhikan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Di mana Rasul bersabda, la tuftahanna al-Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan, akan dibebaskan. Dan raja dan pemimpinnya pada waktu itu adalah pemimpin terbaik. Dan pasukannya pada waktu itu adalah pasukan yang terbaik. Sejarah mencatat yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Walaupun ada yang menafsirkan enggak itu yang dimaksud Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Karena nanti Turki ini dikuasai juga oleh musuh di akhir zaman. Kemudian Imam Mahdi datang membebaskan. Tapi kita harus mengambil pendapat yang dimana menyatakan bahwa Muhammad Al-Fatih, masa yang paling terdekat di dalam pembebasan Konstantinopel dengan masa Rasulullah, itu yang harus didahulukan. Dan sejarah mencatat beliau yang membebaskan. Sehingga para sejarawan menyebut sebagai sahibul bisyarah, orang yang mengambil atau memiliki kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli kalam mengambil hujjah di sini. Mengambil hujjah bahwa akidah daripada Muhammad Al-Fatih itu Maturidiyah. Pasukan beliau berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka ini menjadi hujjah bahwa akidah ini akidah yang benar. Karena tidak mungkin Nabi memuji orang yang akidahnya menyimpang. Karena akidahnya benar, pengamalan agamanya benar, maka Nabi mengatakan ini sebaik-baiknya pemimpin. Ini sebaik-baiknya pasukan. Pemimpin dan pasukan yang ada di masa itu berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, berfikih Hanafi dan Syafi'i, bahkan bertarekat Naqsyabandiyah. Nabi tidak mungkin akan memuji pengamalan agama yang menyimpang. Ini sudah benar, makanya Nabi puji. Nabi katakan ini sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya pasukan. Bagaimana mungkin dikatakan sebaik-baiknya pemimpin sedangkan akidahnya menyimpang? Tidak mungkin. Mana mungkin dikatakan sebaik-baiknya pasukan sedangkan pasukannya berakidah menyimpang? Karena kan zaman sekarang ada yang mengatakan sesat akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini Nabi sudah puji. Tidak mungkin. Nabi melarang memuji orang yang menyimpang. Kakek beliau puji juga. Ana Muhammad, ana nabiyyun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi yang tidak pernah berdusta dan saya cucu dari Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib dipuji. Muslim. Al-Quran melarang memuji orang yang kafir, melarang memuji orang fasik, melarang memuji orang musyrik. Tapi ketika sudah disanjung oleh Nabi, dipastikan dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Bisa paham ya? Nah, ini generasi peradaban ke-6. Nanti yang terakhir ditafsirkan oleh Sayyid Ramdan Al-Buti, juga ditafsirkan oleh Kiai Haji Imam bin Zubair, kazar'in akhraja syat'ah, seperti tanaman yang memunculkan kelopaknya. Itu adalah Indonesia. Peradaban terakhir Islam itu adanya di Indonesia. Coba kita perhatikan. Saya minta waktu mungkin sedikit ya, semua selesai. Itu bendera merah putih terinspirasi dari hadis Rasul. Ada ulama Mesir yang coba menafsirkan bahwa ini isyarat dari Nabi untuk Indonesia. Di mana Nabi katakan, hadis sahih riwayat Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Inna Allah Ta'ala zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa a'tali al-kanzain al-ahmar wal-abyad wa inna mulka ummati sayablugu ma zuyali minha. Sesungguhnya Allah mendekatkan bumi di hadapanku sehingga aku bisa melihat bagian barat dari bumi dan bagian timur dari bumi. Dan Allah berikan kepadaku dua pusaka, merah dan putih. Dan kerajaan umatku akan sampai
ke wilayah yang Allah tunjukkan di hadapanku. Bumi itu ditunjukkan di hadapan Rasul SAW. Caranya wallahu alam. Kalau antum percaya teknologi manusia canggih, maka teknologi Allah lebih canggih daripada teknologi manusia. Kalau zaman sekarang bisa dilihat pakai live streaming bisa. Itu teknologinya makhluk. Wa kaif teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, saya lihat timur dan baratnya bumi. Dan kerajaan umatku itu akan mencapai, pakai kata informasi masa depan, akan mencapai di wilayah paling timur tersebut atau mencapai wilayah paling barat. Imam Nawawi memberikan keterangan bahwa nanti kerajaan umat Islam itu paling banyak di bagian timur dan barat, sesuai dengan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang fakta. Sudah disurvei oleh ulama, kerajaan Islam itu paling banyak wilayah timur dan barat. Itu disebutkan. Nah, ini di dalam satu buku namanya Profesor Ahmad Mansur, ya, Surya Negara. Buku bahasa Indonesia, Api Sejarah judulnya. Di situ ada satu paragraf dijelaskan bahwa para ulama memperjuangkan Republik Indonesia untuk melawan penjajah dan memperkenalkan bendera Nabi Muhammad merah putih kepada bangsa ini. Belum lagi ada hadis. Ini dari tulisan-tulisan naskah hikayat-hikayat para raja terdahulu di Sambudapasai. Ada seorang ilmuwan dan sejarawan Islam di Malaysia namanya Profesor Dr. Muhammad Nagib Al-Autas. Ada buku berbahasa Inggris beliau berjudul Historical Fact and Fiction. Di situ dinyatakan bahwa Nabi pernah memanggil sahabat di kota Makkah dan mengatakan, setelah saya meninggal, kurang lebih maknanya ya, ala sabilil makna la sabilil lafaz, akan datang satu masa setelah saya meninggal, ada satu negeri di atas angin namanya Sumatera. Kalau kalian mendengar ada negeri tersebut, carilah kapal, bawalah perkakas, berangkatlah menuju negeri tersebut. Ajaklah penduduknya masuk Islam, bersyahadat. Karena nanti seluruh para aulia terbesar di negeri tersebut dan paling banyaknya para wali akan muncul di negeri tersebut. Itu Sumatera disebutkan. Di atas angin. Penafsiran para sejarawan jadi berbeda. Ada yang mengatakan Samudra Pasai yang dimaksud oleh Rasul, ada yang mengatakan Sriwijaya. Karena di zaman itu kerajaan yang ada di Sumatera Sriwijaya. Dan Sriwijaya juga nanti di masa Khilafah Umar Abdul Aziz saling mengirim surat meminta kepada Khalifah Umar Abdul Aziz yang pada tahun 99 sampai 101 Hijriah untuk mengirimkan guru-guru agama Islam mengajar di Sriwijaya. Nah, ini peradaban terakhir. Ditutup nanti, kalau kita mau percaya silakan, tidak percaya enggak apa-apa. Ini namanya tafsir ya, tafsiran para ulama. Ya bisa benar, bisa salah. Mau percaya bisa, tidak percaya juga tidak masalah. Mengatakan bahwa peradaban terakhir inilah nanti ditutup dengan peradaban yang kembali kepada sistem yang awal. Yang disebut oleh Nabi, "Tsumma takunu khilafa ala minhajin nubuwah." Akan kembali kepada sistem pemerintahan kenabian. Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi, ulama India, ia mengatakan al-muradu bihi zamanu Isa wal Mahdi. Yang dimaksud di situ adalah di zamannya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi peradaban terakhir setelahnya sudah tidak ada lagi kecuali masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nah, ini beberapa kajian tafsir terkait surat Al-Fath ayat 29. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Ya, yang penting adalah amalun soleh. Jangan tanya kapan hari kiamat. Ada yang nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ma'adatalaha. Kata Nabi, kau siapkan apa? Artinya Nabi tidak menjawab itu karena bukan hal yang penting. Kita untuk cari tahu kapan hari kiamat. Yang penting itu bagaimana kita persiapkan diri kita ketika hidup di dunia sebelum meninggal. Karena ada kiamat yang selalu ada setiap saat kematian. Itu juga kiamat kecil. Nah, sehingga kita persiapkan dengan amal soleh. Jangan tanya kapan hari kiamat. Kemudian setiap hari mikirnya hari kiamat sudah terjadi kapan. Akhirnya jadi ilmu cocoklogi. Ini jadi bahaya. Apalagi sudah ditetapkan tanggal sekian, tahun sekian. Para ulama terdahulu gak berani menetapkan tanggal.
Walaupun ada riwayat tersebut, tapi perlu diteliti lagi apakah benar riwayat itu dinyatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani ataukah bukan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pengampunan dosa, istiqomah fi ta'at. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.